Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan harian dari HKBP Batam hari ini Selasa 27 Desember 2022. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi memuji Dia. Bersukaria, hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanmu. Terang yang ilahi, Allah yang sejati, telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanmu. Kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu Bapa untuk waktu kesempatan saat ini kami boleh diam sejenak untuk mendengarkan firman-Mu lewat renungan ini. Bapa, biarlah Roh-Mu yang kudus menolong setiap kami anak-anak-Mu untuk boleh mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan sebagai renungan sepanjang hari ini yaitu yang tertulis dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 2, begini firman Tuhan. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dalam bahasa Batak dikatakan, Ibanado pardengganan pasaihon aka dosata, alai dadaholan dosata. Tungdoho do dosani sadok portibion. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dosa telah menjadi perusak hubungan manusia dengan Allah. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka hubungan yang tadinya begitu dekat, begitu mesra, kini menjadi rusak dan begitu jauhnya. Seperti dipisahkan oleh jurang yang begitu dalam. Saudara-saudara sekalian, dalam keberdosaannya manusia tidak akan pernah mampu untuk mengembalikan, memulihkan hubungan itu bagaimanapun caranya. Kebaikan, kesalehan, doa-doa yang dipanjatkan oleh manusia tidak akan pernah sanggup untuk membersihkan, untuk menghapus noda dosa tersebut. Dalam sebuah hubungan yang berseteru, manusia tidak akan pernah mungkin untuk menciptakan perdamaian, mengupayakan supaya hubungan tersebut dapat berdamai kembali. Jika itu dari kekuatan, dari usahanya sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, karena Allah adalah pencipta manusia, pemilik kehidupan manusia, Dia tahu betul, Dia mengenal betul keterbatasan manusia, ketidakmampuannya untuk bisa memperbaiki hubungan tersebut. Dia tahu
sampai kapanpun manusia tidak akan pernah bisa mengupayakan untuk mengembalikan hubungan itu bisa bagus kembali. Itu sebabnya oleh karena cintanya yang begitu besar terhadap manusia, Allah sendiri yang berinisiatif bertindak turun tangan langsung untuk memperbaiki hubungan tersebut lewat kedatangannya sebagai seorang manusia ke tengah-tengah dunia, yaitu Yesus Kristus, untuk memikul, menanggung dosa tersebut. Karena ia tidak mau seorang pun dari manusia yang telah tenggelam, hilang di dalam keberdosaannya. Saudara-saudara, ketika ia datang ke dunia untuk menebus dosa manusia, ia hadir sebagai seorang manusia dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Di sana ia telah mengupayakan sebuah pendamaian, pengembalian hubungan supaya kembali pulih. Itu sebabnya ayat ini berkata, ia, artinya Yesus Kristus adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan hanya untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Saudara-saudara sekalian, ini adalah sungguh kabar baik, berita yang penuh sukacita, bahkan sukacita terbesar bagi kehidupan manusia berdosa. Yaitu ketika kita menyadari bahwa kita tidak akan pernah mampu untuk keluar dari dosa kita, membayar hutang-hutang dosa kita dan kembali memulihkan hubungan kita dengan Allah. Saudara-saudara sekalian, kedatangannya ke dunia adalah sebagai wujud dari sebuah cinta yang begitu besar. Pengorbanan terbesarnya bukan hanya untuk sebagian orang, tapi bahkan tadi Alkitab mencatat untuk dosa seluruh dunia. Oleh karena itu, mari saudara-saudara sekalian, jangan pernah menganggap sepele, menganggap kecil anugerah keselamatan yang telah Tuhan berikan lewat Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah menganggap sepi akan cintanya yang begitu besar, yang telah memberikan keselamatan untuk saya, untuk saudara, bahkan untuk seluruh dunia ini. Alkitab mengatakan upah dosa adalah maut, dan sesungguhnya kita semua layak masuk ke dalam maut itu. Tetapi Allah tidak menginginkan itu terjadi. Yang ia inginkan adalah supaya setiap manusia yang telah ia ciptakan tersebut boleh kembali dipulihkan dan ikut masuk di dalam kerajaannya. Karena itu nyatakanlah rasa syukur, terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nyatakan syukur untuk pendamaian yang ia sudah berikan bagi kita supaya kita boleh kembali mendekat kepadanya. Bahkan kita disebut sebagai anak-anaknya, pewaris kerajaannya. Rasa syukur terbesar kita bukan hanya sekedar ungkapan syukur dalam kata-kata, dalam pujian, tapi ia juga mau ungkapan syukur kita dinyatakan lewat penyerahan hidup sepenuhnya kepadanya, supaya hidup kita kembali dibaharui sebagai ciptaan baru, supaya sebagai ciptaan baru kita benar-benar hidup dituntun oleh Roh-Nya yang kudus, kita hidup seturut dengan kehendak-Nya, dan kita hidup untuk meninggalkan dosa-dosa, melawan dosa-dosa selama kita hidup. Mari saudara-saudara sekalian, Allah menuntut kita untuk hidup di dalam pertobatan sungguh-sungguh. Ia telah mendamaikan kita. Mari nyatakan hidup yang baru dengan sikap perilaku yang baru sebagai tanda bahwa kita mensyukuri pendamaian yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa.
Terima kasih Bapa untuk cinta kasih-Mu yang begitu besar yang Engkau telah nyatakan bagi kami lewat kedatangan-Mu ke dunia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, tolong kami untuk selalu menunjukkan rasa syukur kami atas keselamatan yang sudah Engkau nyatakan bagi dengan baru, supaya kami sungguh-sungguh masuk ke dalam sebuah pertobatan dan meninggalkan semua dosa-dosa dan terus-menerus berjuang untuk melawan dosa, keinginan-keinginan kedagingan kami. Terima kasih Bapa, sepanjang hari ini tolonglah kami dengan tuntunan Roh-Mu untuk boleh terus hidup benar berkenan di hadapan-Mu. Terpuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara-saudara, teruslah hidup dalam hubungan yang benar dengan Allah. Nyatakan rasa syukur untuk keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Sampai jumpa.